Hadirin hadirat jamaah masjid Raya Cinere yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama telah diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah yang luar biasa, yaitu kemampuan kita dan kemauan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan sekaligus kita mengikuti kegiatan ta'lim, menambah ilmu pengetahuan yang memang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa berlimpah rahmat, barakah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjurkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya setiap menjalankan dan menjunjung sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua mudah-mudahan kita beri syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. على هذه الأيام ولكل ليلة صالحة وحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته شهر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita pada pagi hari ini masuki bab tentang pasal ke-10, yaitu anwa'us shalat, macam-macam sholat. Ada beberapa pembahasan dalam hari ini, terdapat masalah, yaitu pertama adalah sholat jama'atu ahkamha al-imam wal-iqtidah. Pembahasan pertama adalah sholat berjamaah dan hukumnya, yaitu antara imam dan makmum. Nah, di sini dibahas juga tentang sholat yang disebut dengan sholat masbuk dan perbedaan pandangan tentang masalah mendirikan sholat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang al-jamaah wal imam al-qudwah. Jamaah itu ada imam, ada makmum, dan perkara yang terkait dengan keduanya, yakni masalah-masalah yang terkait dengan imam dan makmum. Pertama, bahas tentang masalah jamaah. Kalau disyariatkannya dan keutamaannya tentang hikmahnya sholat jamaah, sedikit-sedikitnya jamaah itu atau orang yang masuk dalam jamaah itu, dan juga afdal keutamaan jamaah, idrok sawabiyah, pahala yang diperoleh oleh orang-orang berjamaah itu, meninggalkan pada dua perkara. Berjalan menuju jamaah, berbagi-bagi bersama dengan imam, kemudian mengulang jamaah di masjid, lalu i'adah, mengulang-ulang berkali-kali, mengulang-ulang, atau i'adah juga lain lagi. Kemudian juga waktu disunahkannya mendirikan sholatnya. Kemudian udhurnya meninggalkan jamaah. Jadi
sebenarnya pembahasan dalam masalah jamaah ini. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholat jamaah itu? Yang dimaksud dengan jamaah adalah terkaitnya minimal 2 orang antara imam dan makmum, yaitu yang mengikuti dan yang diikuti. Jadi antara yang diikuti dan yang mengikuti. Jadi Islam itu memberikan satu ikatan yang luar biasa yang bersifat ijtimai antara kaum muslimin untuk menjalankan ibadah dalam waktu yang ditentukan. Misalnya di sini adalah ada sholawatul khamsi fil yaumi wal lailah, mendirikan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Dan sebagian dari jamaah itu adalah sholat Jumat di dalam 1 pekan sekali, dan juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, dalam 1 tahun ya, di 1 negeri. Setiap negeri ada sholat Idaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan di dalam 1 waktu tertentu. Dan juga perkumpulan itu ada pada kegiatan yang sekali setahun 2 kali, ada kegiatan lagi yang sifatnya 1 tahun sekali, yaitu al-wukuf di Arafah as-sanatil marrah. Wukuf di Arafah secara bersama-sama dalam 1 tahun sekali. Nah, ini itu apa? Untuk mempertautkan tawassulnya dan untuk memberikan rasa saling kasih mengasihi, watawatut dan menghindarkan diri atau mentiadakan adanya keterpisahan atau adanya mufaraqah ya, antara satu dengan yang lain, terputusnya hubungan silaturahim, untuk menjaganya. Dan itu luar biasa. Itu dari tarikh itu seperti itu. Jadi itu jamaah. Lalu bagaimana persyaratan jamaah tadi itu dan bagaimana keutamaannya? Berjamaah itu disyariatkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah serta ijma. Ada dalilnya. Jadi orang berjamaah itu ada dalilnya. Di dalam Al-Quran misalnya seperti firman Allah, wa idza kunta fi faqamta lahumus shalah faqamta lahumus shalah. Al-ayat ini menunjukkan tentang perintah ya, tentang jamaah di dalam keadaan khauf asal jihad, ketika melaksanakan perang. Wa idza kunta fi faqamta lahumus shalah. Kalau dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang saja, itu diperintahkan untuk berjamaah. Fafil amni aula, maka dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan khauf, lebih utama. Ya. Meskipun di situ tidak diharapkan adanya rukhsah di dalamnya, ketika ada khauf, ya, sholat khauf itu. Ya.
dan tidak adanya orang itu terhalangan untuk melaksanakan sholat. Jadi dalam keadaan khauf itu tidak ada rukhsah lalu tidak sholat. Tidak ada. Dalam keadaan khauf tidak ada rukhsah. Nah, tidak ada rukhsah itu artinya kemurahan. Lalu orang tidak perlu sholat. Nah, semuanya tetap diwajibkan sholat. Bahkan dalam status perang tadi itu Nabi masih juga diperintahkan sholat berjamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dari hadis dasarnya, wa amma sunnah faqulu sholatul jamaah afdalu sholatul fardhi bi-27 darajah. Wa fi riwayatin bi 25 darajah. Dari hadis Rasulullah SAW, dia bersabda, sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri dengan perbandingan 27 derajat dibanding 1. Ya, bisa di 20 derajat. 27 derajat berjamaah, sholat sendiri 1. Dan riwayat disebutkan di 25 derajat. Perbandingannya antara 1 dengan 25. Nah ini hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali Imam An-Nasai, ya. Ada Abu Dawud dari Ibnu Umar, ya. Kata-kata al-fadhi di sana disebutkan bukan al-fadhi tapi al-fardhi pakai roh, artinya sama saja. Dalam Jami' Usul disebutkan seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan Isri 25. Dan riwayat Abu Hurairah. Demikian juga riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, dari mana juga disebutkan dalam kitab Nailul Awtar, ya, jilid 2 halaman 126 dan seterusnya. Demikian juga dalam kitab Majmu' juga disebutkan. Jadi dasarnya masalah ini sangat banyak dalam hadis jamaah. Wa amal ijma' adapun dalil ijma'nya adalah faqad ajma'a as-sahabah 'ala mashru'iyyatiha ba'da hijrah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersepakat bahwa sholat jamaah itu disyariatkannya setelah hijriah. Setelah hijrah Nabi ke Madinah itu disebutkan, juga disebutkan dalam kitab Ihya Al-Ghazali dari Abi Salman Ad-Dawrani al-Qala la yufawitu ahadun sholat jamaah illa bidzanbin, ya an-nabi qala wa kana salaf yauzuna anfusahum thalathata ayyamin idza fatahu at-takbir al-ula wa sab'ata ayyamin idza fatahu al-jamaah. Jadi sholat berjamaah itu tidak boleh ditinggalkan bagi seorang kecuali dia mendapatkan dosa dan dosa yang lain. Artinya hukumnya sholat berjamaah itu sebagai ulama mengatakan fardu kifayah, termasuk Syafi'i ada juga mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kecenderungan para ulama salafus saleh mengatakan lebih kepada fardhu 'ain ada. Artinya masing-masing orang sebenarnya punya kewajiban sholat berjamaah itu secara pribadi masing-masing. Jadi
mayoritas ulama secara fikihnya termasuk mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, keutamaannya apabila sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdahulu tadi itu bahwa keutamaan sholat jamaah dibanding sholat sendiri itu sholat munfarid ya, itu ada 27 derajat, ada juga yang bilang 25 derajat. Kenapa? Karena setiap langkah orang menuju kepada sholat jamaah itu mendapatkan nilai kebaikan, dan setiap langkah berikutnya akan diangkat derajat orang yang melaksanakannya. Jadi orang yang berjalan menuju sholat berjamaah itu setiap langkahnya dinilai sebuah kebaikan dan dijadikan sebagai ukuran derajat seseorang. Semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajat seorang tersebut. Jadi setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Nah, derajat di sini bukan derajat dunia ya. Bukan derajat boleh jadi, meskipun boleh jadi juga derajat dunia. Tapi yang pasti derajat akhirat. Karena yang memandang bukan manusia, tapi memandang Allah. Kalau Allah memandang derajat itu bukan derajat di dunia, tapi derajat yang akhirat. Sebagaimana juga sebut dalam hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man sarahu ayyallahu ta'ala hudan musliman falhafidh ala haula'i shalawat haitsu yanadi bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a nabiyyan li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ya sunan al-huda wa annahuna min sunan al-huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli fi hadha mutakhallif fi baiti dan taraktum sunnah nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini banyak hadis. Jadi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan siapa yang ingin berjumpa dengan Allah bagi-bagi ya kepada musliman dengan penuh kedamaian keselamatan, maka hendaklah falyuhafidh ala haula'i shalawat, peliharalah terhadap sholat-sholat yang lima waktu. Ketika dipanggil oleh muadzin, ya, lalu kita mendatangi sholat itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tadi berjamaah tadi. Karena Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sunnah, dan dengan sunnah al-huda, ya. Wa annahu sunnatul huda, sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terus menerus Nabi menjalankannya, dan bahkan kalau kita sholat di rumah pun jika ada orang lain kita dianjurkan untuk berjamaah. Maka jangan sampai kamu meninggalkan sunnah Nabi itu. Dan walau kalau sunnah Nabi kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi, maka kamu akan tersesat. Maka ada hadis banyak itu. Dan tidaklah seseorang dia bersuci lalu berbagai atau memperbaiki cara bersucinya, kemudian dia bersungguh-sungguh berjalan menuju masjid, dari masjid yang akan dilakukan yang sholat berjamaah itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya, illa kataballahu lahu bi kulli khutbatin
menghapuskan darinya kejelekan-kejelekannya. Oleh karena itulah maka ya kita hendaklah melaksanakan sholat berjamaah ini ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan ada mengatakan di sini, barang siapa yang walaupun ra'ayna wa may takhallafu 'anna illa munafiqun ma'lulun nifaq. Orang yang sengaja ya, meninggalkan atau menselisihi terhadap perintah ini, melainkan dia itu dicap sebagai orang munafik. Ya. Jadi orang yang mengingkari terhadap adanya sholat berjamaah ini dalam hadis ini disebutkan dia termasuk kategori orang yang munafik. Oleh karena itu, kalau orang dengan sengaja ya meninggalkan jamaah ini, dirinya akan menjadi munafik. Bahaya munafik. Dan sholat berjamaah ini pokok utamanya adalah sebagai cahaya bagi seorang muslim dan pada hari kiamat. Nurul muslimi yaumil qiyamah. Karena berwudunya saja itu akan menandai bagi orangnya nanti dari kiamat disebut dengan adanya wajahnya itu berseri-seri, ghurrul muhajjalin istilahnya. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ya, bashir sya'ina fi dhalali ila al-masajid bin nur tani yaum al-qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sengaja dia berjalan di pagi hari dalam keadaan yang gelap gulita, waktu sholat subuh misalnya itu ya. Kemudian menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya, sih. Yang luar biasa. Jadi orang yang berpagi-pagi menuju ke masjid ini diberikan kabar gembira bahwa dia nanti di hari kiamat akan mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana cahaya yang menyinari kegelapan seperti sekarang ini gelap gulita, apalagi sekarang subuhnya masuk waktu jam 4:05 ya. Jadi dalam keadaan gelap gulita kita berusaha untuk menuju ke masjid. Maka kalau ada cahaya yang menerangi itu tentu sangat terang sekali cahayanya. Ya. Tetapi di dunia ini orang banyak mengabaikan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah. Padahal nilai pahalanya luar biasa. Ya. Wa kana jama'atu fi wal jum'ah jama'atu subhi thumma isya. Dan dikuatkan ya, jamaah itu selain dari sholat Jumat, sholat Jumat itu wajib. Ini secara umum tadi bisa katakan mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yang mengatakan fardu kifayah. Nah, kalau sholat Jumat itu semuanya sepakat ulama jamaah sholat Jumat itu hukumnya wajib main. Nah, yang muakkadah ini disepakati juga ulama adalah yang dikuatkan sekali, artinya mendapatkan prioritas utama
Itu sholat subuh dan sholat isya. Lalu sholat asar, ya, karena ada dalam sebutkan dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamu an-nas ma fil nisa, ya, ma fil nida wa shafil awal." Wa ma'ana, "Law ya'lamu an-nas ma fil nida wa shafil awal." Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Jadi seandainya manusia itu tahu apa yang ada pada nilai kebaikan adzan dan shaf yang pertama, kemudian dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dia harus dengan cara diundi, maka sungguh mereka mengatakan undian itu. Artinya apa? Jadi kalau kita tahu ya sebenarnya apa yang ada pada nilai kebaikannya adzan dan shaf yang pertama, dan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan cara dilakukan satu undian, maka mereka pasti akan diundi siapa yang akan bisa dapat itu. Ya. Oleh karena itu, ya, seandainya kita ini tahu, maka kita akan berlomba-lomba, ya, mendapatkannya dengan cara berbeda itu. Walau ya'lamuna fil tahdi lastaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atmati wasbahi la tawbuna walau haqwan. Demikian juga kalau saya tidak tahu apa yang ada di dalam masalah hijrah, maka mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya meskipun dengan berjalan merangkak atau ngesot, walau apa. Ngesot saja, ya, jalan dengan pantai atau berangkat saja itu akan dijalani kalau dia tahu tentang betapa tingginya nilai sholat berjamaah itu, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Nah, memang sholat isya dan sholat subuh itu memiliki nilai yang berbeda dengan yang lain, karena gelap-gelapan, apalagi pada zaman Rasul itu tidak ada lampu-lampu penerang di jalanan, sehingga kalau orang berangkat menuju ke tempat berjamaah itu membutuhkan penerangan atau membutuhkan tekad yang kuat. Kalau enggak, apalagi di rumahnya jauh, melalui tempat-tempat padang pasir yang menyeramkan, makanya nilainya seperti itu. Bahkan menurut Utsman bin Affan dalam hadisnya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, seakan-akan dia bangun malam, separuh malam, dan nilainya itu disejajarkan dengan nolak sholat-sholat sunnah separuh malam, di jam 12 sampai pagi, di separuh malam. Nah, nilai sholat sunnah dari maghrib sampai jam 12 malam, jam 12 malam sampai subuh tadi itu berapa nilai? Tak bisa menilai. Tingginya segitu. Wa man shalla subh fil jama'ati fa ka'anna shalla kullu sholatain. Jadi sholat subuh berjamaah itu seakan-akan seperti orang sholat semalam suntuk nilainya. Kalau isya separuh, kalau subuh sepenuhnya. Kata bahasanya fa ka'anna sholatain kullu.
mengerjakan sholat berjamaah itu sepenuhnya, seluruhnya. Ya. Amal asr ataupun sholat asar pada sholat musta. Ada sholat asar kebaikannya itu, kelebihannya itu adalah ada sholat musta, sholat pertengahan, sholat antara zuhur dengan maghrib dan pertengahan. Jadi sholat di mana banyak orang dalam keadaan lupa. Biasanya sholat asar itu banyak dilupakan orang karena umumnya orang bekerja di siang hari itu akan menyelesaikan pekerjaannya biar tidak tertunda lagi, sehingga sebelum malam, sebelum maghrib tiba, kalau bisa pekerjaannya itu sudah selesai. Biasanya kita mengatakan, punya tanggung, tanggungan. Jadi teruskan pekerjaannya itu, sehingga terkadang tiba-tiba waktunya habis. Nah, kalau terus-menerus setiap hari begitu, maka akan menyebabkan lalai terhadap sholatnya sendiri. Jadi bahkan bukan sholat berjamaahnya, tapi sholatnya sendiri itu tertinggal. Nah, kalau sholatnya tertinggal, ya, karena pekerjaan urusan dunia kita itu, maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi karena meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bapak-bapak sekalian dan ibu yang saya hormati, tentang masalah keutamaan daripada sholat berjamaah tadi. Hikmahnya banyak hikmahnya. Wa hikmatu tahqiqut ta'alluf wa ta'aruf wa ta'amul bainal muslimin. Ini utamanya. Jadi hikmahnya itu bisa menguatkan rasa cinta, memperdalam, mengenal antara satu dengan yang lain, serta ada nilai-nilai ta'awun, saling tolong-menolong antara kaum muslim. Karena kalau orang menjalankan sholat berjamaah itu dia berkumpul antara satu dengan yang lain, dan di situ akan timbul rasa senang, rasa cinta terhadap sesama. Ya. Dan itu merupakan pokok daripada mahabbah tadi itu dalam hatinya, ya, yang menumbuhkan usul mahabbah wal mudfi qulubi. Dan juga memberikan syiar, ya, memberi syiar, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menumbuhkan rasa persaudaraan yang sama antara satu dengan yang lain, ya, baik dalam keadaan senang ataupun dalam susah. Jadi kalau sholat berjamaah itu kita bersama-sama, ya, rakaatnya panjang, sama-sama beratnya menanggung bacaan imam yang panjang misalnya. Kalau imam yang pendek bersama-sama. Jadi itu bagian daripada bentuk dari hikmahnya orang berangkat sholat berjamaah. Mereka saling menanggung antara yang senang dan yang susah. Itu gambarannya seperti itu. Tidak ada orang sholat berjamaah, imamnya baca suratan pendek terus dia pengennya panjang, dia baca sendiri panjang, enggak ada. Kalau imam pendek kita ikuti pendek, kalau imam pendek panjang ya kita ikuti sampai selesainya imam membaca surah-surah tadi. Itu sebagai bentuk isyarat bahwa kebersamaan di dalam sholat berjamaah.
Jadi tidak ada perbedaan. Dan farqu bainahum fi darajah wal qadar. Ada. Warqah wal hiqah wasawati wal jannah. Au fil ghina wal faqr. Nah, salat berjamaah tadi itu bisa menghindarkan diri dari perbedaan-perbedaan antara mereka dalam derajat dan kepangkatan, status sosial. Nggak ada perbedaan. Mau yang cindra, mau yang kopra, mau yang fakir ataupun yang kaya, sama-sama. Kalau datang duluan menempati sof yang awal, meskipun fakir boleh aja. Kalau dia datang belakangan, meskipun dia cedera, dia tetap di belakang, nggak boleh. Lalu yang fakir di depan diseret sama yang kaya, kamu fakir kan di belakang aja. Kamu miskin sana, tak pantas kamu di depan. Kamu kopra jangan di depan. Ini cedera kamu masuk. Nah ini tidak ada sholat berjamaah sama. Mau cedera, mau kopra, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, ya, memiliki status yang sama dalam kaitannya dengan berjamaah. Itu menunjukkan bahwa itu tidak membeda-bedakan derajat lahiriah dan di antara ini hikmah daripada sholat berjamaah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang bisa diambil dari sholat berjamaah tadi. Pasti bahwa ini termasuk mentertibkan rasa kasih sayang itu yang mengetahui tentang orang-orang yang mana yang mau berjamaah dan yang tidak mau berjamaah itu tentu memiliki nilai juga. Nah, Bapak bisa saya hormati, ini masalah hikmahnya. Kalau hukumnya gimana? Hukumnya hukum sholat berjamaah tadi saya sebutkan sedikit. Jadi saya perdalam lagi karena ada pelajaran sendiri. Sholat berjamaah imma sunnah muakkadah atau fardhu. Madzhab Hanafi dan Maliki dikatakan al-jama'atu fil faraid ghair jum'ah sunnah muakkadah. Sholat berjamaah itu dalam sholat fardu selain dari sholat Jumat punya sunnah muakkadah. Ini pendapatnya madzhab Hanafi dan Maliki. Nah, bagi siapa itu? Lirrijalil aqilin, bagi laki-laki yang sudah balik, yang sudah berakal, qadirin 'alaiha, yang mampu menghadirinya. Riwayat harus tidak bisa. Maka kalau begitu fala tajibu 'ala nisa' was-subyan, tidak ada kewajiban bagi wanita dan anak-anak. Wal majari wal 'abid, sama juga ada orang yang menjadi hamba saya tidak wajib ya. Orang yang sakit, orang yang tua, yang haram, yang sudah apa namanya ikut, dan tidak wajib seperti pada. Jadi yang diwajibkan adalah orang-orang yang memiliki akal sehat yang mampu menjalankannya. Riwayat ada halangan-halangan tertentu. Orang yang wamaqtu'ul yadi warrajul, orang yang tidak punya tangan dan punya kaki, untung itu termasuk halangannya. Dia tidak diwajibkan, tidak disunahkan sebagaimana sunnahnya orang yang sehat biasanya. Dan itu kalau itu min khilaf wa kullu sunnah, keadaan itu juga sunnah. Karena dohirnya hadis yang terdahulu itu bahwa sholat jamaah itu lebih utama
dibanding sholat sendiri-sendiri 25 derajat atau 27 derajat, menunjukkan bahwa sesungguhnya sholat tadi itu, sholat jamaah itu merupakan sholat yang sunnah, tidak wajib. Ini alasan daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jadi dan dulu ala sholat berjamaah min jisil mandubi ilaih. Kalau pendapatnya anak yang lain, bagaimana? Waqala Syafi'iyah fil ashah al-khusus. Menurut pendapatnya mazhab Syafi'i dalam qaul yang sahih yang jelas yang disebutkan di sini, al-jama'atu fardhu kifayah lil rijal. Salat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah bagi rijal afrod, mungkin bagi orang yang bagi laki-laki yang merdeka yang mungkin tidak dalam keadaan berpikiran kalau fi ada waktu kemudian sholat fardu tidak. Nah, karena itu maka harus dinyatakan di situ bahwa dengan syiarnya sholat berjamaah tadi itu setiap negeri baik laki-laki maupun besar mereka hendaklah menjalankan sholat berjamaah tadi itu. Ada sebagian di antara mereka yang menjalankan yang sampai seluruh kaum muslimin itu tidak ada yang berjamaah. Kalau sebagian sudah menjalankannya, maka gugurlah yang lain kewajiban sholat berjamaah tadi. Bahkan di sini dikatakan, "Fa'in tana'ukulum fi min iqamatiha fuqin." Kalau dalam satu satu negeri atau satu desa, satu kelurahan saja, yakni mereka tidak mau atau tidak menjalankan sholat berjamaah, diberitakan diperangi. Ya, wa'alahumul iman au na'ibahu duna hadina. Jadi perangi itu tidak diingatkan, terutama pemimpin di dan kalau perempuan tidak masuk. Kesunahannya tidak sama dengan laki-laki. Kalau wanita itu tidak termasuk orang yang memiliki kefaruan secara kifayah tapi khusus laki-laki. Lirijal akhbar, jadi untuk laki-laki yang berbeda, yang mungkin bukan yang dalam keadaan demikian itu diwajibkan secara kifayah. Jadi kalau seandainya dalam satu negeri itu tidak ada satupun yang berjamaah, maka satu negeri itu berdosa. Sudah jadi dosa apa namanya? Dosa bersama. Itu menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana menurut Hambali? Al-jama'atu wajibatun wujubain. Jamaah itu wajibnya wajib ain. Ya, bila ayat sabiqah wa idza kunta fihi tasdaqna dalil. Dan dikuatkan dengan firman yang lain, warfa'un ar-rafi'in. Jadi kita ruku'an kaum bersama orang-orang yang rukuk, itu dinilai dohir ayatnya mengatakan bahwa perintah rukuk bersama-sama orang yang rukuk itu artinya sholat berjamaah. Dan juga sebutkan dalam hadis itu, hadis yang mulia mengatakan al-qawl sholati 'alal munafiqin sholatul isya' wa sholatul fajr. Yang memberatkan bagi orang-orang
adalah sholat isya dan sholat subuh. Dan hadisnya Abu Hurairah juga yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu anna amara bi khaffi liyaqtab, thumma amara bi sholati wa bidalaha, thumma amara rajulan fa yaqumun nas, thumma khalifu." Ya, ila rijal la yashhaduna shalah fa akhadhu alaihim billah. Ini hadis ini nadanya nada ancaman, demi yang diriku ada dalam puasa, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya. Jadi Allah dasarnya, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah seperti, sungguh aku ingin memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar, ya, kemudian aku suruh, ya, seorang muadzin untuk memandangkan adanya Muhammad Rasulullah SAW ketika perintahkan sholat itu. Kemudian aku perintahkan seorang untuk menjadi imam dalam sholat itu. Lalu aku akan mendatangi, ya, kepada rumah-rumah yang di sana ada orang yang tidak mau sholat berjamaah. Lalu akan aku bakar rumah mereka. Nah, ini yang hadis yang keras seperti ini. Nabi pernah berkeinginan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Jadi Nabi suruh kumpulkan kayu bakar. Aku akan datangi rumah-rumah di mana rumah itu ada laki-lakinya yang tidak sholat berjamaah, akan aku bakar. Jadi itu keinginan. Tapi omongan seperti ini artinya perkataan Rasulullah SAW yang seperti itu untuk menunjukkan tentang betapa pentingnya sholat berjamaah. Meskipun itu tidak terjadi, benar. Artinya Rasulullah belum pernah membakar rumah, itu belum pernah. Itu baru hikmahnya. Rasulullah ingin itu menunjukkan terjadi. Dapat hamam itu tidak menunjukkan itu terus bakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Tidak, tapi ini menunjukkan tentang betapa disandarkannya perintah itu kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan juga hadis amal masyhur, hadisnya orang yang buta itu, yang orang itu buta lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qawlun, ya yaqud dari ila masjid, fasalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat musalla fa yusalli fi baitihi fa qala falamma walladahu fa qala hal tasma'una fa qala ada orang buta datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, adakah saya ini harus berjamaah sementara? Tidak ada orang yang menuntun menuju ke masjid ini. Dia bilang itu, ya Rasulullah, laisali qa'idun yaqum min ajal masjid. Saya tidak ada orang yang menuntun aku menuju masjid. Apakah saya ini boleh tidak sholat berjamaah? Lalu dia sholat di rumahnya, dia dibolehkan Nabi. Tapi ketika dia itu belum jauh dari tempatnya, ditanya sama Nabi, ada semua tidak, apakah kamu dengar ada? Soalnya, nah dia kalau itu wajib untuk sholat berjamaah, meskipun tidak ada yang menuntut orang ke masjidnya. Nah, ini menunjukkan tentang bahwa orang yang buta saja oleh Nabi kalau dia masih mendengar azan itu masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Karena itulah maka pandangan dari mazhab Hambali ini dia bisa juga kita terima karena betapa Rasulullah SAW
mensangatkan dalam beritanya itu sehingga menjadi fardu ain bagi orang-orang yang tertentu bagi laki-laki menjadi fardu ain. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait masalah sholat berjamaah. Bawa saya. Baik sama Rasul berkaitan dengan kemudahan untuk sholat berjamaah berkaitan dengan kondisi hujan. Itu dibandingkan dengan sholat jamaah pada saat terjadinya peperangan, itu mudah-mudahan itu kenapa diberikan di sholat pada saat kondisi hujan? Terima kasih. Ya, nanti sebenarnya ada bahasan tentang masalah dalam sholat berjamaah. Tapi lain tidak menambah bahwa kalau dalam perang saja itu kita berjamaah, ceritakan berjamaah. Kenapa kalau dalam sholat yang dalam keadaan hujan kita boleh tidak berjamaah, atau bahkan sholat Jumat pun termasuk halangan yang membolehkan orang itu untuk tidak sholat Jumat. Ya kalau dalam keadaan perang itu kan sifatnya umum, artinya tanggung jawab untuk menghadapi musuh itu sifatnya tidak pribadi-pribadi, tapi sifatnya umum. Dan itu bisa dilakukan kalau orang dalam keadaan berkumpul, sudah kumpul dulu, jadi sudah dalam keadaan bersama menjaga. Dalam keadaan perang, orang harus menghadap, bersiap-siap untuk memukul mundur musuh-musuhnya atau dia menahan diri dari serangan musuhnya. Nah, ini tidak bisa pribadi-pribadi, tapi secara bersama-sama. Nah, karena itu maka kebijakan untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah tadi itu dengan cara bersama-sama juga. Artinya sebagian orang berkewajiban untuk menjaga keselamatan kaum muslimin, sebagian orang juga harus melaksanakan kewajiban kepada Allah yang sholat tadi. Maka aturannya dalam sholat khauf itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, yang satu berjaga-jaga, yang satu melaksanakan ibadah sholat dan secara bergantian. Bahkan dalam tata caranya itu dalam satu sholat itu tidak bergantian sholat selesai baru sholat yang lain, tidak, tapi separuh daripada jumlah rakaat tadi itu bisa dilaksanakan dengan cara di kosor sholatnya. Tapi kalau halangan hujan atau tidak sholat berjamaah atau tidak sholat Jumat, ini sifatnya pribadi-pribadi. Kalau halangannya tadi itu karena banyak jauh, orang sulit menjalankan dalam keadaan seperti itu. Tapi tidak semuanya orang tidak berjamaah, tetap ada yang berjamaah, orang-orang yang berada di masjid itu. Nah, kewajiban sholatnya tetap wajib, tapi yang diberikan musuhnya tadi itu berjamaah. Ya, jadi berjamaahnya. Kalau orang dalam keadaan hujan, ya, pasti kan sebenarnya tidak seluruhnya orang tinggalnya jauh dari masjid itu. Ada juga beberapa orang ada di masjid. Lalu orang yang tinggalnya jauh mendapatkan kesulitan. Kalau dulu misalnya hujannya itu lebat, terus dia tidak ada kayu, tidak ada mobil. Sekarang sih mungkin kemudahannya banyak. Tapi kalau zaman Rasulullah itu keadaannya sangat beda sekali dengan sekarang. Tanahnya berlumpur, hujan itu dibatas itu suka kayak ada banjir bandang, itu dikhawatirkan seperti itu. Sehingga keselamatan masing-masing pribadi orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, meskipun dikatakan kalau hujan
boleh tidak berjamaah, ukuran seberapa kesulitannya itu tentu masing-masing orang berbeda-beda. Jadi tidak lalu jadi sedikit, kalau tidak enggak gitu. Artinya tingkat kesulitan orang menuju ke masjid dalam keadaan hujan tadi itu sejauh mana, itu yang ukur adalah diri kita sendiri. Tidak ada ukuran yang pasti, maksudnya begitu. Oh, kalau hujannya yang menyulitkan dia sholat berjamaah, itu kebasahan, bisa masuk angin, sakit dan seterusnya, itu ukurannya seperti itu. Tapi kalau cuma hujan gerimis, kita masih bisa pakai payung, ya masih tetap kesunahan itu ada. Atau itu tidak bisa menjadi alasan untuk disebut sebagai hal sholat berjamaah. Terutama bagi mazhab Hambali, ya, yang berpendapat fardhu ain, maksudnya semua tetap wajib sholat berjamaah tadi itu secara pribadi. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, yang kata sebagian mazhab Syafi'i mengatakan fardhu kifayah, dan sebagian yang sudah yang lain buat sebanyak yang jadi sunnah muakkadah, ya sunnah yang sangat dikukuhkan kalau perintahnya, ya tetap itu ada nilai yang lebih. Jadi orang yang misalnya dalam keadaan hujan kemudian nekat sholat berjamaah, kalau itu tidak membawa dari dirinya, ya itu tetap berhutang. Gitu. Saya kira itu ukurannya. Yang lain ada lagi bertanya. Bisa diterima? Karena sudah masuk waktu syukur, sudah selesai itu, dan kita akhiri sekian dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada depan akan datang. Ya, tentang masalah afdhalul jamaah, aman dan hidup jamaah. Kita tetap mendengar sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi ta'ala wa sallam ala ashabihi wa sallam يا ربنا فالحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد واليك الشكر وانت المستعان وانت التكلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا عديته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا الله ولا مخرج الا قضيته ويسرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعلنا واولادنا كل عبادنا اهلنا وعلى الخير ولا تجعلنا واياهم اهل السوء والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum